Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Ilyasa Agni SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri itu diartikan sebagai daftar akun-akun beserta saldonya yang menyertainya. Kemudian saldo akun itu angkanya diambil dari saldo terakhir yang ada di setiap akun. Kemudian neraca saldo yang benar itu menuntut adanya kesamaan seluruh jumlah pendebitan dan seluruh jumlah pengkreditan. Tetapi jika antara sisi debit dan sisi kredit itu sama, belum menjamin adanya bahwa suatu neraca saldo itu 100% benar. Tapi ada beberapa kesalahan yang tidak tampak pada neraca saldo. Karena kesalahan tersebut tidak mempengaruhi kesamaan debit dan kredit neraca saldo. Terdapat beberapa tipe kesalahan yang dapat kita temukan dalam suatu neraca saldo. Kesalahan-kesalahan tersebut tentunya akan mempengaruhi dari suatu neraca saldo yang dibuat. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya suatu transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal. Contohnya yaitu transaksi penjualan jasa yang lupa dicatat dalam jurnal. Hal ini tentunya akan menyebabkan jumlah keseluruhan pendebitan dan pengkreditan akan lebih kecil dari yang semestinya. Yang kedua yaitu terdapat suatu kesalahan transposisi. Transposisi ialah suatu transaksi yang dicatat dalam sebuah jurnal dengan satuan uang yang terbolak-balik susunannya. Hal ini akan menyebabkan akun-akun yang bersangkutan tidak menunjukkan saldo yang semestinya, baik itu saldonya terlalu besar atau overstate, ataupun saldonya terlalu kecil atau understate. Nah, yang ketiga, suatu transaksi dicatat dalam jurnal lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Hal ini akan menyebabkan jumlah yang tercantum dalam suatu akun dan saldo akhirnya terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dan kesalahan yang terakhir yaitu suatu transaksi dicatat dalam jurnal pada akun yang tidak semestinya. Hal ini akan menyebabkan saldo akun tersebut akan terlalu besar, sedangkan saldo akun yang seharusnya menjadi lebih kecil. Untuk menangkal terjadinya kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat fatal, suatu ketelitian dalam bekerja sangat diperlukan oleh para pemegang pembukuan. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, maka diperlukan tindak pencegahan. Di antaranya yaitu yang pertama, menganalisis elemen-elemen yang akan dipengaruhi oleh suatu transaksi, apakah itu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh suatu transaksi kepada elemen yang bersangkutan. Apakah transaksi tersebut akan menambah atau mengurangi elemen tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis pendebitan dan pengkreditan yang semestinya dilakukan. Yang keempat, menguji kebenaran pada pengakuan yang dilakukan dengan membandingkan angka-angka pada jurnal dengan yang tercantum pada akun. Yang kelima, menguji ulang kesamaan antara keseluruhan jumlah debit dengan keseluruhan jumlah kredit dalam jurnal. Yang keenam, menyusun daftar akun pada neraca saldo urut sesuai dengan nomor tiap-tiap akun. Dan yang terakhir, memeriksa posisi angka, khususnya tanda titik yang memisahkan posisi ribuan, jutaan, miliaran, dan seterusnya, serta tanda koma yang menunjukkan pecahan desimal, sehingga tidak terjadi salah meletakkan tanda tersebut. Nah, pada bagian keempat ini ada pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian. Fungsi pertama siklus akuntansi akhir periode adalah penyusunan daftar saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian berisi saldo-saldo setiap akun yang terdapat di buku besar utama sebelum dilakukan pencatatan penyesuaian. Nah, tujuan membuat NSSP adalah mengetahui saldo masing-masing akun dan mengecek terjaganya keseimbangan persamaan akuntansi.
Neraca saldo sebelum penyesuaian terdiri dari dua kolom, yaitu yang pertama kolom debit, yang kedua kolom kredit. Nah, berdasarkan akun-akun yang terdapat di buku besar utama, dilakukan langkah-langkah penyusunan daftar saldo sebelum penyesuaian sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menghitung saldo atau selisih antar total debit dan total kredit setiap akun di buku besar utama. Nah, jika total debit lebih besar dibanding total kredit, maka akun bersaldo debit. Nah, sedangkan jika total debit lebih kecil dibanding total kredit, maka akun bersaldo kredit. Nah, yang kedua ada menulis nama-nama akun sebagaimana terdapat di buku besar utama dan mencantumkan saldo masing-masing akun tersebut sesuai posisinya, posisi debit atau kreditnya. Nah, yang ketiga ada menghitung total kolom debit dan kolom kredit dan meyakinkan bahwa total kolom debit dan kredit itu seimbang. Yang selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Pengertian dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan. Yang disesuaikan adalah nilai saldo tertentu dalam neraca saldo. Apa yang dinilai dan bagaimana cara menyesuaikan diatur dalam kaidah akuntansi. Penyesuaian saldo pada akhir tahun atas bagian saldo rekening yang ada dalam neraca saldo tahun tersebut dilaksanakan dengan jurnal penyesuaian. Yang selanjutnya adalah tujuan dari neraca saldo penyesuaian. Menurut aturan akuntansi, neraca saldo disusun tidak seluruh angka saldo tersebut bisa dipakai untuk menyusun laporan keuangan karena sebagian saldo rekening atau perkiraan atau akun belum menunjukkan nilai yang seharusnya. Oleh karena itu, sebagian saldo rekening perlu disesuaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai yang seharusnya. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk yang pertama, mengoreksi kesalahan pembukuan atau jurnal. Yang kedua, menilai kewajiban atau hutang perusahaan yang harus dibayar. Yang ketiga, menilai pendapatan yang diterima perusahaan lebih awal dari yang seharusnya. Yang keempat, menilai penyusutan aktiva yang dimiliki perusahaan.